Nah, benar sekali. 28, 8-nya kita tulis, 2-nya kita simpan. Seperti ini ya. Setelah itu, kita perhatikan angka 7-nya. 7 dikuadratkan. Nah, 7 dikuadratkan akan sama dengan 49. Nah, 49 kita masih menyimpan angka 2. Jadi, 49 ditambah 2 sama dengan 51. Kita langsung tulis ya. Jadi 72 kuadrat itu sama dengan 5184. Nah, sama dengan di kalkulator ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mempelajari tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2, kita review dulu pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Masih ingat tidak anak-anak tentang ciri-cirinya? Iya, benar sekali. Ciri-ciri segi banyak beraturan itu yang pertama, setiap sisinya sama panjang. Yang kedua, besar setiap sudutnya itu sama. Sedangkan untuk ciri-ciri segi banyak tidak beraturan itu yang pertama, panjang sisinya tidak sama. Yang kedua, besar setiap sudutnya berbeda. Jadi ini berkebalikan. Nah, contohnya dapat dilihat pada layar. Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, materi ini diperlukan ketika kita akan menghitung keliling maupun luas dari bangun datar. Nah, pangkat 2, apa itu pangkat 2? Nah, pangkat 2 ini biasa disebut juga dengan kuadrat, yaitu perkalian berulang dari suatu bilangan sebanyak 2 kali. Nah, contohnya di sini ada 8 kuadrat dan 12 kuadrat. Nah, 8 kuadrat jika kita jabarkan itu 8 kali 8, sebanyak 2 kali, dan hasilnya adalah 64. Sedangkan 12 kuadrat itu 12 kali 12 sama dengan 144. Jadi kita bisa buat rumus umumnya, N pangkat 2 itu sama dengan N kali N ya. Nah, ini penting untuk kita pahami ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat, 9 kuadrat, dan 10 kuadrat. Nah, biasanya pangkat 2 ini bisa kita cari dengan perkalian bersusun. Nah, seperti ini ya, 12 kali 12 atau 12 kuadrat. Nah, lalu kan ini kan agak terlalu panjang ya caranya. Nah, Us akan berikan tips dan triknya untuk menghitung kuadrat dengan waktu yang sangat singkat, yang cukup singkat ya, 10 detik. Nah, trik menghitung pangkat 2. Contohnya 12 kuadrat. Nah, kita perhatikan angka 2-nya. Angka 2 ini kita kuadratkan terlebih dahulu. 2 kuadrat itu akan sama dengan 4, ya. Kita tulis angka 4. Nah, kemudian kita perhatikan kedua angkanya ya. Ini 1 dan 2. 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian 4-nya ini kita tulis. Nah, setelah kedua angkanya ini kita perhatikan angka yang di depan. Angka di depan 1 dikuadratkan. 1 kuadrat sama dengan 1. Langsung kita tulis. Nah, karena di sini angkanya cukup sederhana, jadi langsung tidak ada simpan menyimpan. Jadi 12 kuadrat sama dengan 144. Jika tidak percaya bisa dilihat di kalkulator di bawah sini ya. Oke, contoh yang kedua, kalau masih belum paham, dipahami lagi ya. 15 kuadrat. Oke, perhatikan angka di belakang. Angka 5 ini dikuadratkan terlebih dahulu. 5 kuadrat, ayo berapa? Iya, 25. Nah, 25 ini 2 angka. Jadi yang angka 5 ini ditulis dan angka 2 ini disimpan. Nah, caranya menuliskannya seperti ini. 5, 2 di atas. Nah, setelah itu kita perhatikan kedua angkanya. Ya. 5 dikali 1 ditambah 1 kali 5. Jadi 5 tambah 5, 10. Nah, 10 ini tadi kita masih menyimpan 2. Jadi 10 tambah 2, 12.
2-nya kita tulis, 1-nya kita simpan. Nah, setelah itu angka yang di depan 1 dikuadratkan. 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, tapi kita menyimpan 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, berarti 15 kuadrat itu sama dengan 225. Bisa dilihat di kalkulator berikut. Nah, contoh yang ketiga ya. 36 kuadrat. Ayo, langkah yang pertama apa? Iya, 6-nya dikuadratkan terlebih dahulu. 6 kuadrat itu berapa? Ini perlu dipahami ya, tabel penguadratan ini ya. Iya, sama dengan 36. 2 angka, 6-nya ditulis, 3-nya disimpan. Berarti penulisannya 6, 3 di atas. Nah, setelah itu kita perhatikan kedua angkanya. Angka 6 kali 3 ditambah 3 kali 6. Sama dengan 18 tambah 18. Nah, akan menghasilkan 36. Tapi kita tadi mempunyai simpanan 3. Jadi 36 ditambah 3 berapa? 39. Nah, 9-nya ini kita tulis yang belakang ya. 3-nya kita simpan. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita perhatikan angka di depan. Angka 3. 3 ini dikuadratkan. 3 kuadrat berapa? Iya, 3 kuadrat itu 9. Tapi kita punya simpanan tadi 3. Jadi 9 tambah 3 itu 12. Nah, langsung kita tulis ya, 12. Jadi 36 kuadrat itu sama dengan 1296. Nah, bisa dilihat di kalkulator di bawah. Oke, contoh yang terakhir untuk pangkat 2. 72 kuadrat itu sama dengan berapa? Iya, 2-nya dikuadratkan terlebih dahulu. 2 kuadrat itu sama dengan 4. Tulis 4. Kemudian kita perhatikan 2 angkanya ya. 2 kali 7 ditambah berapa? 7 kali 2. Nah, sama dengan 14 tambah 14. Iya, 28. Nah, 8-nya kita tulis, 2-nya kita simpan. Nah, setelah itu kita perhatikan angka yang di depan, 7. 7 dikuadratkan berapa? 49. Nah, 49 kita punya simpanan 2. Jadi, 49 ditambah 2, 51. Ya, kita tulis. Jadi, 72 kuadrat itu sama dengan 5184. Nah, bisa dilihat di kalkulator di bawah ini ya. Nah, oke, yang kedua, akar pangkat 2. Apa itu akar pangkat 2? Nah, akar pangkat 2 ini yaitu bilangan yang jika dipangkatkan 2, hasilnya sama dengan bilangan yang dicari akarnya. Contohnya ini. Akar pangkat 64 itu sama dengan 8. Nah, 8 kuadrat itu sama dengan 64. Jadi balikannya ya. Iya, tadi 12 kuadrat sama dengan 144. Nah, sekarang akar pangkat 2 dari 144 sama dengan 12. Nah, dituliskannya akar pangkat N atau akar pangkat 2N ya. Seperti ini. Nah, ini juga perlu diperhatikan lagi ya tabel ini. Nah, biasanya pencarian akar pangkat 2 ini dengan pohon faktor. Nah, ini ada pohon faktor dari 64. Ayo, kemarin kita telah mempelajari tentang KPK dan FPB ya, masih ingat ya. Nah, faktorisasi prima dari 64 itu 2 pangkat 6. Nah, ini ketemunya ya. Seperti ini. Jadi 2 pangkat 3 itu 8. Jadi akar pangkat 264 itu 8. Tapi ini cukup lama ya mencarinya ya. Jadi US akan bagikan tipsnya lagi untuk menghitungnya dengan cepat. Nah, tapi harus teliti juga ya. Trik menghitung akar pangkat 2 ini khusus untuk bilangan 100 sampai 10.000. Dan hanya bisa digunakan untuk hasil dari bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat itu yang ini ya. Nah, kalau bilangannya bukan hasil bilangan kuadrat, maka tidak bisa kita cari menggunakan cara yang US sampaikan. Misalnya akar
akar 2 dari 17 atau akar pangkat 2 dari 35. Nah, itu tidak bisa kita cari dengan trik seperti ini. Nah, langsung saja ya ke contohnya. Akar pangkat 49. Nah, ini kan masih cukup mudah ya karena masih dalam tabel ini. Di akar pangkat 49 itu sama dengan hasil dari 7 kuadrat. Jadi hasilnya 7 ya. Lalu bagaimana dengan angka ratusan ya? Bahkan ribuan seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini kan ada 3 angka. Kita pisahkan menjadi 2 bagian. Dari kiri 2 angka, jadi 6, 9 kita buat garis pemisah. Nah, seperti ini. Jadi ada bagian kiri dan bagian kanan. Ini bagian kiri, ini bagian kanan ya. Kita ke bagian kiri terlebih dahulu. Kita cari 1 ini merupakan 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini mendekati 1 ya. Hasil kuadratnya. Nah, 1 kita tulis dulu di sini. Nah, setelah itu kita kurangi. 1 kurangi 1 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita bandingkan. 1 dibandingkan 0. Bagaimana? Iya, 0 lebih kecil daripada 1 ya. Nah, setelah itu kita ke ruas bagian kanan. Ini kan belakang 6. Kita cari hasil kuadrat yang bilangan terakhirnya 6. Ada apa saja? Ada 4 dan ada 6 ya. Karena ini lebih kecil, kita pilih yang angka 4. Nah, jadi akar pangkat 2 dari 196 itu sama dengan 14. Nah, bisa dilihat di kalkulator di bawah ini ya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Akar pangkat 2 dari 625. Caranya masih sama. Kita bagi menjadi 2 bagian, 2 angka dari sebelah kiri. Jadi 5, 2. Kita buat garis pemisah. Nah, kita ke bagian yang kiri dulu ya. Nah, 6 hasil kuadrat yang mendekati angka 6 itu ada 2 dan 3 ya. Tapi kalau 3 ini kurang. Jadi kita pilih yang 2 saja. Jadi 2 kuadrat itu sama dengan 4. Kita tuliskan 2 terlebih dahulu. Kemudian kita kurangkan 6 kurangi 4 sama dengan 2. Nah, 2 dibanding 2 bagaimana kita bandingkan? Sama ya. Nah, karena sama, kemudian kita ke bagian kanan. Angkanya 5. Nah, hasil kuadrat angka 5 itu cuma 5 kuadrat. Jadi langsung 5 seperti ini. Jadi akar pangkat 2 dari 625 sama dengan 25. Nah, jika dicari dengan kalkulator akan menghasilkan seperti ini. Oke, selanjutnya contoh ini ribuan ya. Akar pangkat 2 dari 1024 berapa? Sama dengan contoh sebelumnya kita buat jadi 2 bagian. 2 angka dari sebelah kanan ya, 42. Maaf, 42. Nah, seperti ini. Kita kerja di bagian kiri terlebih dahulu. Nah, hasil kuadrat yang mendekati 10 itu berapa? Iya, di sini ya. Ini 9, ini 16. Jadi kita ambil yang 3 kuadrat. Di 3 kuadrat sama dengan 9, kita kurangkan. Ya, kita tulis terlebih dahulu. 3, kemudian 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Setelah itu kita bandingkan. 3 dibanding 1, iya, satunya lebih kecil. Jadi, kita ke bagian kanan. Hasil kuadrat yang akhirannya 4 itu ada apa saja? 2 dan 8. Karena ini lebih kecil, jadi kita tulis angka 2. Nah, jadi
akar pangkat 2 dari 1024 itu sama dengan 32. Nah, bisa dilihat di kalkulator berikut ini ya. Nah, terkadang matematika yang terlihat rumit itu jawabannya sangat sederhana. Jadi, untuk mengerjakan kita perlu ketelitian. Jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa sampaikan di grup kelas atau menuliskan komen di bawah. Nah, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.